Mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18, kita akan membaca daripada ayat 10 sampai ayat 14. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan yang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Karena firman-Mu ini Tuhan ialah roh, dan roh itu yang menguatkan kami. Dan roh itu Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Apapun keperluan kami, apapun keadaan hidup kami pada saat ini, ketika kami duduk di dalam hadirat-Mu mendengar firman-Mu Tuhan, kami akan disegarkan, kami akan dikuatkan. Biar Roh Kudus-Mu yang terus menerangkan firman-Mu lebih dalam lagi di dalam hati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, dalam firman Tuhan yang kita telah baca, kita melihat bahwa ada sesuatu kejadian yang tidak biasa kita lihat, ataupun kejadian itu tidak dapat diterima oleh pemikiran kita. Kenapa, saudari? Sebab di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat bahwa ada seorang yang berdosa, yaitu pemungut cukai. Dan dia berada di dalam ibadah, di dalam kebaktian, di dalam rumah Tuhan, dengan keadaannya yang berlatar belakangkan orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang biasanya diasingkan karena dia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini sendiri pada zaman Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang Yahudi yang telah dilantik oleh kerajaan Romawi untuk memungut cukai daripada orang-orang sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Dan orang-orang ini, pemungut cukai ini, mereka biasanya akan memungut lebih daripada sepatutnya, dan yang lebih itu mereka akan simpan, mereka akan gunakan untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, orang-orang Israel, mereka sangat membenci
pemungut cukai ini. Dan apabila mereka memandang ataupun apabila mereka berjumpa dengan pemungut cukai ini, apa yang orang-orang Yahudi akan lakukan? Mereka akan ludah, mereka akan meludah ke tanah. Mereka akan mengutuk, mereka akan mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada pemungut cukai ini. Dan kalau mereka bersentuhan dengan tidak sengaja dengan orang-orang, dengan pemungut cukai, apabila mereka balik, mereka akan bakar pakaian mereka. Dan ini menunjukkan betapa bencinya mereka kepada pemungut cukai itu. Tetapi dalam firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, saudari, kita melihat bahwa pengampunan daripada Tuhan itu bukan memandang kepada siapa kita, tetapi Tuhan melihat kepada hati kita. Saudara-saudari, apa yang dapat kita lihat daripada firman Tuhan yang kita telah baca sebentar tadi, saudari, yaitu tentang pertobatan. Pertobatan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Pertobatan ialah sesuatu yang merendahkan diri kita di dalam pemandangan orang lain. Apabila kita berdiri di hadapan Tuhan, apabila kita maju ke hadapan, apabila ada panggilan mimbar untuk sesiapa yang ingin bertobat, sesiapa yang ingin menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, untuk kita berjalan, untuk kita maju ke hadapan dan dilihat oleh rakan-rakan kita, dan dilihat oleh jemaat-jemaat yang lain, itu tidak menyenangkan kita, saudari. Itu tidak menyenangkan keadaan kita. Tetapi apabila kita berdiri di hadapan Tuhan dan meluahkan isi hati kita, merendahkan diri kita dan berkata kepada Tuhan, saya adalah seorang yang berdosa, ampuni saya. Firman Tuhan berkata, apabila kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Dia adalah Tuhan, Dia akan masuk dalam hati kita. Apabila kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, apabila kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Dia adalah taat dan setia. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Saudari, di dalam ayat 13 firman Tuhan berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dia berkata, dia bersuara, dan dia berkata kepada Tuhan, ampunilah saya, kasihanilah saya. Sayalah seorang yang tidak hidup menurut firman-Mu. Saya hidup di dalam dosa, tetapi pada saat ini Tuhan, saya berdiri di hadapan-Mu. Kasihanilah saya, ampunilah saya. Pertobatan itu, saudari, tidak menyenangkan. Dan orang ini, dia berkata, kita tidak tahu bagaimanakah tinggi suaranya, tapi firman Tuhan berkata bahwa dia berkata kepada Tuhan. Dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saudari, firman Tuhan berkata, ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Pengampunan daripada Tuhan itu, saudari, yaitu pengampunan yang membebaskan kita. Pengampunan yang datang daripada Tuhan itu ialah pengampunan yang memerdekakan kita. Pengampunan yang datang daripada
Tuhan itu ialah pengampunan yang memulihkan kita. Pengampunan yang datang daripada Tuhan itu ialah pengampunan yang membenarkan kita. Sesaudari pemungut cukai ini, apabila dia meninggalkan bait Allah itu, firman Tuhan berkata dia pulang dengan kebenaran Tuhan. Tuhan telah membenarkan dia, Tuhan telah mengampuni dia, dan orang ini akan pulang dengan sukacita karena dia telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Pengampunan itu hanya kita terima daripada seseorang yang kita telah lukakan. Apabila orang yang kita lukakan itu, mungkin kita lukakan orang itu melalui perangai kita. Mungkin kita melukakan orang itu melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita. Dan apabila kita telah melukakan seseorang, saudari, hanya orang itu saja yang boleh mengampuni kita apabila kita datang kepadanya dan memohon maaf, memohon pengampunan daripadanya. Hanya dia saja yang boleh menolong kita. Hanya dia saja yang boleh berkata, aku mengampuni engkau. Jadi sama juga saudari dalam kehidupan kita. Di dalam kelakuan kita, di dalam cara kita berpikir, di dalam tindakan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Berdosa kepada siapa? Kita berdosa kepada Allah. Karena jalannya Allah itu lebih tinggi daripada jalan kita. Fikiran Tuhan itu lebih tinggi daripada fikiran kita. Jadi apabila kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita berdosa kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang boleh mengampuni kita. Apabila kita datang kepadanya dan meminta pengampunan daripadanya. Apabila kita merendahkan diri kita di hadapannya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosa saya. Saya mengaku dosa saya di hadapan-Mu. Karena kita telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Tuhan yang telah menciptakan kita menyerupai dirinya. Tuhan yang telah memberi Roh Kudus-Nya kepada kita apabila kita percaya kepadanya. Seringkali saudari dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia telah menyerahkan hidup kita kepadanya. Tapi kadang-kadang kita akan jatuh dalam dosa. Mungkin melalui pikiran kita, kata-kata kita. Sebab firman Tuhan berkata, saudari, kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Amen. Kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Kita bukan orang-orang yang sempurna. Kalau kamu datang ke gereja dan mencari gereja yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Kalau kamu datang ke gereja dan mencari orang-orang yang sempurna, kamu tidak akan menjumpai orang-orang yang sempurna. Jika kamu ingin mencari seorang gembala yang sempurna, kamu tidak akan mendapat seorang yang sempurna. Jika engkau mencari seorang pasangan hidupmu yang mengenal Tuhan, yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pasangan yang sempurna, kamu tidak akan menjumpainya. Tapi apa yang ada, saudari, ialah umat Tuhan yang telah diampuni oleh Tuhan.
Sebab kita adalah umat-umat yang telah diampuni oleh Tuhan. Umat-umat yang telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Sebab itu kita boleh berjalan dengan kemegahan, dengan sukacita. Kita boleh mengangkat muka kita dan berjalan dengan tegak. Sebab kita telah diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa yang lama, tabiat-tabiat yang lama, baik tabiat-tabiat kemabukan, minum, dan sebagainya. Apabila kita meninggalkan semuanya setelah kita percaya kepada Tuhan, semua itu tidak ada ikatan dengan kita lagi. Sebab kita adalah umat yang pemenang, umat pilihan Allah. Dialah Tuhan yang telah menolong kita. Saudari, firman Tuhan berkata bahwa pemungut cukai ini, dia berkata, dia berdoa di dalam hatinya. Berdoa di dalam hati, saudari, itu tidak kedengaran orang lain. Seorang yang berdoa dalam hatinya, jirannya yang berdiri ataupun duduk di tepinya tidak akan mendengar kata-kata orang ini, sebab dia berdoa di dalam hatinya. Dan orang ini berdoa dalam hatinya, dan dia berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Orang Farisi ini, dia berdoa di dalam hatinya. Tidak kedengaran, tidak didengar oleh orang lain. Tapi apa yang dia nyatakan dalam hatinya, saudari, itu dapat didengar oleh Tuhan. Tidak ada apa-apa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Pernah satu kali Tuhan Yesus dijemput oleh seorang ke rumahnya, ya, seorang yang berkedudukan yang bernama Simon. Ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah orang itu, ada seorang wanita datang dan dia menyembah Tuhan Yesus. Dan Simon ini apabila dia melihat keadaan itu, dia berpikir dalam pikirannya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia berkata, kalau Tuhan Yesus, kalau Yesus adalah Tuhan, dia pasti tahu siapa wanita ini. Karena wanita itu adalah seorang wanita yang terkenal di kota itu, yang hidupnya adalah hidup di dalam dosa. Dan Simon berkata kalau Yesus adalah Tuhan, pasti dia tahu siapa orang ini. Tuhan Yesus tahu apa yang dalam pikiran Simon, dan berkata kepada Simon, ketika saya masuk dalam rumahmu, engkau tidak memberi air untuk digunakan untuk membasuh kaki saya. Tapi perempuan ini, dia menggunakan rambutnya untuk menyucikan kaki saya. Sambil perempuan itu menangis. Sesudah itu Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pemikiran Simon. Tuhan Yesus tahu apa yang dalam hati orang Farisi ini. Dan orang Farisi ini dalam doanya, dia berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Apabila kita melihat perumpamaan ini, saudara, kadang kita merasakan ada sesuatu yang lain, ya.
yang istimewa tentang perumpamaan ini. Sama juga dengan perumpamaan yang diberi oleh Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Yaitu anak yang bungsu, dia meminta hartanya daripada ayahnya dan dia mengambil hartanya itu lalu dia pergi ke tempat yang jauh, negeri yang jauh, dan dia menghabiskan harta itu dengan hidup di dalam dosa. Dan apabila dia kembali, dia diterima oleh ayahnya. Dan ayahnya menyembelih lembu, seekor lembu yang gemuk, untuk merayakan kepulangan anak bungsunya yang telah hilang tetapi telah kembali. Dan pada satu ketika, abangnya yang sulung balik daripada ladang dan dia mendengar bunyi lagu, bunyi musik, dan dia bertanya kepada seorang hamba, dan dia berkata, apakah ini? Apakah semuanya ini? Dan hambanya menceritakan yang ayahnya membuat satu pesta merayakan kepulangan adiknya yang telah kembali. Jadi di dalam bagian firman Tuhan yang kita lihat pada pagi hari ini, saudari, kita juga melihat di dalam kisah ini di mana orang yang berdosa itu, yang pernah hidup di dalam dosa itu, dia menerima pengampunan daripada Tuhan, dia dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang Farisi ini, dia adalah seorang yang hidup dengan baik. Dia adalah seorang yang hidup mengikut hukum-hukum Tuhan. Dan dia berkata, dia adalah seorang yang bukan mencuri, bukan perampok, dia bukan penjina, dia tidak hidup dengan hidup berdosa, dia bukan seorang yang hidup seperti orang biasa, dia berpuasa 2 kali seminggu. Kalau orang ini adalah jemaat sebuah gereja, pasti gembalanya suka dengan orang ini. Ya, sebab hidupnya yang sebegitu, hidupnya yang baik. Tetapi saudari, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh kasih karunia-Nya untuk kita, Dia telah memberi pengampunan kepada kita. Pengampunan yang luar biasa. Pengampunan itu yang telah diberi oleh Tuhan. Dia telah mengulurkan tangannya, memberi pengampunan kepada kita, saudari. Terpulang kepada kita, semada kita masih memeluk tubuh kita dan tidak mengulurkan tangan kita, membuka tangan kita untuk menerima pemberian Tuhan itu, ataupun kita mengulurkan tangan kita, membuka tangan kita untuk menerima pengampunan daripada Tuhan, terpulang kepada kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia tidak akan memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Dia tidak memaksa kita untuk menerima pengampunan yang diberi olehnya. Terpulang kepada kita. Dan pengampunan yang Tuhan beri kepada kita adalah pengampunan yang percuma-cuma. Maksudnya ialah pengampunan yang Dia beri kepada kita itu tidak perlu kita bayar apa-apa. Tidak perlu kita lakukan apa-apa untuk mendapatkan pengampunan itu. Tetapi Tuhan memberi pengampunan itu
Karena Dia mengasihi kita. Seperti mana Dia mengasihi pemungut cukai ini. Dia memberi pengampunan kepadanya. Dia membenarkan orang ini. Karena dia telah bertobat di hadapan Tuhan. Saudari, pengampunan itu adalah kadang-kadang susah kita mau terima. Dan apabila kita melihat kehidupan orang lain, apabila dia berdiri di hadapan jemaat, di hadapan gereja, di hadapan di dalam sebuah kebaktian dan bertobat di hadapan Tuhan, karena dia telah melakukan sesuatu. Ya, saya pernah melihat bagaimana ada dulu seorang yang telah melayani Tuhan, dia telah melakukan dosa dan pada satu kebaktian dia berdiri di hadapan dan minta ampun daripada Tuhan. Dia bertobat di hadapan umum. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan kadang-kadang saudara kita, apabila kita melihat, kadang ada orang yang berkata, dia ini mungkin berpura-pura saja. Dia ini bukan benar-benar bertobat. Ataupun di dalam satu keluarga, ya, si suami telah melakukan dosa dengan wanita lain, ada hubungan dengan wanita lain, dan istrinya masih tinggal dengan suaminya. Istrinya sedia mengampuni suaminya. Kadang-kadang orang-orang lain jajar akan berkata, kenapa wanita ini, dia tahu suaminya seperti itu, kenapa dia mau tinggal dengan dia lagi? Kenapa tidak balik saja, keluar saja? Tetapi pengampunan itu, saudarilah, pengampunan yang Tuhan beri kepada kita, sesiapapun kita, supaya kita dapat mengampuni orang lain. Tuhan telah mengampuni kita, Dia telah memerdekakan kita, Dia telah membebaskan kita. Pengampunan daripada Tuhan itu memerdekakan kita supaya kita boleh mengampuni orang lain. Saudari, firman Tuhan berkata bahwa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Apabila kita dimerdekakan oleh Tuhan, saudari, kita akan mengalami sukacita. Ada sukacita di dalam hati kita. Ada sukacita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan namanya. Karena kita telah dimerdekakan, karena kita telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Yang seterusnya, selain daripada dimerdekakan, karena pengampunan daripada Tuhan, orang yang menerima pengampunan daripada Tuhan juga akan mengalami pemulihan. Mereka akan dipulihkan. Pengampunan itu memulihkan orang-orang yang telah menerima ataupun yang telah mengalami pengampunan daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dosa-dosa kita itu Dia akan cucikan supaya kita menjadi putih seperti salju. Bagaimanapun keadaan dosa kita, apapun dosa-dosa yang telah kita lakukan, betapa merah pun dosamu, baik dosa kecil ataupun dosa besar, ketika engkau datang kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, Tuhan akan menyucikan dosamu itu menjadi putih seperti salju.
Tuhan tidak akan ingat lagi dosa-dosamu itu. Ada satu lagu yang kadang-kadang kita nyanyikan, yang mengatakan, sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa kita. Dalam ketubir laut, Tuhan telah membuangkan dosa kita. Tidak kelihatan lagi. Tidak perlu kita ingat lagi apa yang pernah kita lakukan. Tidak perlu kita ingat semuanya itu. Karena apabila kita percaya kepada Tuhan, Tuhan telah menyucikan kita. Pengampunan daripada Tuhan itu memulihkan kita, saudari. Mungkin banyak daripada tahun-tahun kehidupan kita pernah hidup di dalam dosa, melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita bertobat di hadapan Tuhan, kita telah dipulihkan menjadi baru. Kita hidup di dalam kemenangan. Amen. Engkau juga boleh hidup di dalam kemenangan apabila engkau percaya kepada Tuhan, bertobat, dan Tuhan mengampuni segala dosa-dosamu. Yang seterusnya, saudari, pertobatan itu membenarkan kita. Pertobatan pertobatan kita itu, apabila kita bertobat dan Tuhan memberi kita pengampunan daripada Tuhan, itu membenarkan kita. Apabila kita dibenarkan, kita mempunyai kuasa. Kita mempunyai kuasa di atas setiap tabiat-tabiat kita. Setiap kuasa-kuasa dosa telah dipatahkan, telah dihancurkan. Tuhan yang memberi kuasa kepada kita. Dia memberi kuasa kepada kita melalui kata-kata kita. Apa yang keluar daripada mulut kita, saudari, itu adalah sesuatu yang Tuhan akan lakukan. Dia menciptakan, karena ada kuasa di dalam kata-kata kita. Apabila kita berdoa, ada kuasa di dalam doa kita. Karena Tuhan yang telah membenarkan kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, dia berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh datang kepada Allah Bapa. Kita boleh memberitahu kepadanya melalui doa apa yang ada dalam isi hati kita. Kita boleh meluahkan perasaan kita kepadanya. Karena dia Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Saudari, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 18 ini tentang pemungut cukai ini. Apabila dia telah berdiri di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Firman Tuhan berkata dalam ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak."
orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah itu pulang mengalami berkat Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Ketika kita datang kepadanya dan menyerahkan kehidupan kita, biar Tuhan akan terus bekerja di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Kau telah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau telah beri kepada kami, Tuhan. Biar kami terus tinggal di dalam kasih karunia-Mu, berjalan menurut kebenaran firman-Mu. So, pengampunan-Mu itu yang telah memerdekakan kami. Pengampunan-Mu itu yang telah memulihkan kami. Dan pengampunan-Mu itu yang telah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau telah beri kepada kami. Dan terima kasih karena kami dapat memanggil Engkau Aba, Bapa. Dan Engkaulah Allah Bapa yang sedia mendengar setiap doa-doa kami. Karena kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, berkasih karunia yang datang daripada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus yang menyertai kita, dan biar Roh Kudus-Nya yang terus menyertai kita. Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan. Dia mengasihi engkau, Dia memperdulikan engkau, dan Dia ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Baik di tempat kita sendiri, di rumah kita, dimanapun kita berada pada saat ini, Dia ada bersama dengan kita. Biar wajah-Nya terus menyinari ke atasmu, dimanapun engkau sedang berada, baik ketika engkau berada dalam rumah, di tempat engkau bekerja, ketika engkau memandu, ketika engkau sedang memasak, ketika engkau sedang duduk ataupun berbaring. Biar wajah Tuhan itu terus menyinari ke atasmu. Biar apapun yang engkau lakukan dengan tanganmu akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.